Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channelku, Bitari Vici. Kalau kemarin aku udah ngajak kalian kulineran sate babi di Pite Tengat, kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan keliling Asia dengan nyobain kulinernya dulu di Bali. Iya, nyicil dulu ya sambil nabung. Nah, makanan kali ini banyak yang halalnya. Jadi, kira-kira tempat mana aja yang akan aku kunjungi? Keep on watching! Walaupun nyebutnya warung, tapi tempatnya bersih banget, adem dan nyaman untuk makan. Warung ini sudah berdiri selama 9 tahun dan pemiliknya kursus langsung ke Thailand untuk belajar masakan Thailand. Katanya semua bahannya dibuat sendiri tapi dimaksimalkan sampai mirip dengan rasa aslinya. Kaldunya pun yang digunakan kaldu sapi, jadi halal ya guys. Menunya ternyata lengkap banget, mulai dari appetizer sampai dessert pun ada. Untuk harganya tenang aja, menurutku masih terjangkau banget. Untuk makanan pertama yang aku coba adalah pad thai. Pad thai yang bentuknya seperti kue tiaw goreng ini terbuat dari mie beras yang ditumis dengan telur, ayam, udang, dan tahu keras. Disajikan dengan jeruk nipis, taburan kacang tanah panggang yang dicincang, dan sayuran seperti tauge dan daun kucai. Kalau suka pedas bisa dicampurin cabai bubuk dan irisan cabai yang dicampur dengan fish sauce. Sebelum dimakan aku campurin sayuran, kacang cincang, dan jeruk nipisnya dulu ya. Ya ampun aku kaget, rasanya ternyata enak banget. Rasa dari pad thai ini tuh seperti yang aku suka, gurih dan asinnya tuh dapat, manisnya juga pas banget, gak berlebihan sama sekali. Setelah nyobain yang originalnya, aku sekarang tambahin lagi fish sauce dan juga irisan cabai biar lebih pedas. Ternyata ini tambah enak dan mantap banget. Jadi perfecto, lezzato, jiwato sekali tuh. Untuk minumnya aku pesen Thai tea. Thai tea-nya itu bukan tipe yang creamy banget sampai bikin enak, tapi lebih ke seger, nggak terlalu manis dan pas di mulut. Nggak berasa berat aja abis makan pad thai terus makan Thai tea ini. Untuk menu yang kedua, aku pesen seafood tom yum. Karena aku pesennya seafood tom yum, jelas isinya ada seafood. Cuman ternyata waktu aku rasain ini ada ayamnya juga. Untuk kuahnya cukup kental tapi surprisingly nggak enek dan berat. Bahkan rasanya juga seger banget. Rasanya nggak terlalu asam dan sedikit pedas. Menurutku ini rasanya bom banget sih. Rasanya tuh nggak berlebihan semuanya. Asam manisnya pas banget. Jadi buat yang suka tom yum asli Thailand mungkin nggak terlalu suka ya karena ini kan nggak terlalu asam. Tapi aku malah suka. Kata pemiliknya juga, semua masakan ini itu disesuaikan dengan lidah orang Bali yang cenderung nggak terlalu suka asam. Nah ini dia menu terakhir, mango sticky rice. Mango sticky rice ini adalah street food Thailand yang wajib kalian coba. Dessert ini terdiri dari ketan, mangga, dan saus krim yang lumayan kental. Untuk rasa di warung bobo ini menurutku ketannya enak banget. Manis, dikit asin dan gurih. Cuman sayang mangganya pas nggak terlalu manis. Ya maklum ya kalau berhubungan sama buah tuh emang agak susah sih. Jadi aku lumayan maklum untuk ini. Kalau krimnya nggak terlalu kental seperti yang biasanya aku jumpai. Dan manisnya juga pas. Di antara semua tempat makan yang aku rekomendasikan kali ini, Mevui lah yang paling terkenal. Tiap aku lewat pasti tempat ini nggak pernah sepi.
Ini pun sebenarnya rekomendasi dari ibu pemilik Bobotai. Baik banget ya. Menunya juga banyak, tapi berhubung aku belum pernah ke resto Vietnam, jadi aku bingung mau pilih yang mana. Atas rekomendasi mbaknya dan kakakku, akhirnya kita pesan 2 menu. Menu yang pertama adalah Po Hanoi. Po Hanoi adalah sup bening yang berisi mie yang terbuat dari beras, irisan daging sapi, dan daun bawang. Biasanya Po Hanoi menggunakan mie kecil-kecil gitu, tapi kali ini mie-nya bentuknya kayak kue tiaw ya, tipis agak lebar gini. Oh iya, mie-nya disertai dengan jeruk nipis, saus sambal yang dicampur dengan cuka dan bawang. Aku cobain kuahnya dulu sebelum dicampur sama sambal. Kuahnya light banget dan rasanya gurih nggak neko-neko, seger banget. Aku tambahin jeruk dan sausnya jadi tambah seger karena ada asemnya dikit. Tapi kalau menurutku ini kurang pedes, karena cuman saus kan. Mie-nya juga enak, kenyal, dan ketika disajikan udah dipotong-potong, jadi enak makannya. Menu selanjutnya adalah bun cha Hanoi. Bun cha Hanoi adalah makanan tradisional Vietnam yang berupa bihun, grill pork, sayuran, dan dipping sausnya adalah kuah fish sauce dingin yang berisi acar wortel dan pepaya hijau. Tidak lupa ada side dish-nya yaitu spring roll. Cara makan bunca ini bisa dengan 2 cara. Nah, yang pertama, mencelupkan bihun ke dalam kuah. Kedua, makan kayak samgupsal gitu. Bihun dan daging dibungkus dengan selada. Bihun Vietnam yang dipakai ukurannya lebih besar daripada bihun yang umumnya aku makan. Teksturnya kenyal enak banget. Rasa kuahnya asam manis dan ngingetin aku sama mie dingin Korea. Rasanya asam juga. Jadi makanan ini memang pas cocok dimakan siang-siang dan panas kayak gini. Seger banget. Untuk dagingnya juicy parah dan bumbunya juga kerasa banget, manis dan gurih. Dalam satu porsi bunca Hanoi ini dapat 2 lumpia dan aku suka rasanya, manis dan gurih. Isinya ada sayur-sayuran dan ayam. Kulit lumpianya tipis dan gak alot sama sekali. Jadi ketika sekali gigit langsung kres. Cuman sayang lumayan berminyak. Minumannya aku cobain kopi Vietnam. Dan menurutku gak ada yang spesial sih. Ini sama seperti kopi Vietnam pada umumnya. Oh iya, ketika aku udah selesai order, minumannya disajikan cepet. Cuman untuk makanannya lama banget. Aku harus nunggu sekitar setengah jam lebih baru semuanya datang. Tapi aku maklumin sih karena tempatnya kan rame ya. Nah, tempat makan yang terakhir ini paling jauh di antara tempat makan lainnya kalau dari kosku, yaitu di Sanur. Sebelum masuk, kita bisa cek dulu menunya di depan resto.
Enaknya di sini adalah menunya banyak dan ada tanda halal atau tidaknya seperti ini. Untuk tempatnya bersih dan ala-ala tempat makan Korea, banyak pernak-pernik Korea di temboknya. Bahkan banyak foto-foto aktor dan idol Korea, salah satunya BTS. Aku makan ditemenin Dedek Jimin. Kamu siapa? Kamu siapa? Opi. Sama Jungkook. Kali ini aku pesen makanan yang halal dan yang enggak. Aku pesen jajangmyeon dan tangsuyuk. Kalau di Korea, jajangmyeon emang dimakan bareng tangsuyuk ya. Jajangmyeon adalah mie yang diberi saus pasta kedelai hitam dengan campuran daging sapi dan bawang bombay. Sedangkan tangsuyuk adalah daging babi yang dipotong memanjang dan digoreng dengan tepung seperti ini. Jajangmyeon ini aslinya adalah masakan Tionghoa. Bahkan ketika di Korea Selatan pun kalian hanya bisa menemukan makanan ini di Chinese resto. Untuk rasa jajangmyeon di Yimo Korean Restaurant ini ternyata enak banget. Sebenarnya jajangmyeon di Korea Selatan rasanya itu lebih dominan ke pasta kedelainya. Makanya aku kurang suka. Tapi ketika dimakan sama acar lobak kuning jadi lebih enak dan seger dan juga nggak bikin enak. Tapi jajangmyeon di Indonesia biasanya lebih berasa micinnya, jadi aku bisa lebih terima. Nah, yang di Yimo restoran ini nggak terlalu banyak micinnya, tapi gurih dari dagingnya itu kerasa banget, nggak enak gitu loh teman-teman. Walaupun di sini nggak nyediain acar lobak kuning, tapi ada kimchi sawi dan lobak yang bikin segar di mulut. Untuk mie-nya kenyal dan lebih besar, hampir mirip-mirip udon gitu ya. Pastanya enak dan nggak pelit. Kalau nanti nggak kenyang mau tambah nasi ah. Tangsuyuknya asam manis, rasanya plek sama saus asam manis masakan Indo. Cuman ini nggak merah warnanya. Karena aku kurang suka asam manis, jadi ya ini biasa aja di lidahku. Cuman karena dimasaknya dadakan, jadi tepungnya masih kriuk. Oh ya, nggak cuma tangsuyuk aja ya, tapi jajangmyeon juga dimasak dadakan. Jadi semua masakannya masih hangat dan fresh banget. Kimchinya juga juara sih, asam pedes nikmat bikin tambah seger makanan.
Kunci tambah, tidak apa-apa. Oh, gimana? Kuncinya tambah ya, tidak apa-apa ya. Ya. Maksudnya gimana? Kuncinya boleh tambah. Oh, boleh tambah. Iya, iya. Terima kasih. Oke, terima kasih.